Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Masih semangat, sehat walafiat, luar biasa. Bapak Ibu, masih bersama saya Dr. Andes Muhammad Zainuri, Magister Sains. Kita pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang penjaminan mutu pengembangan penilaian kurikulum 13. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang penilaian, maka kita akan berbicara tentang penilaian sikap, penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu kuasai. Jadi di dalam penilaian sikap, ini Bapak Ibu harus menguasai hal ini. Di penilaian pengetahuan, Bapak Ibu harus menguasai prosedur penilaian pengetahuan yang baik. Kemudian sama juga di penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap ini lazim sudah kita laksanakan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman sejawat maupun jurnal. Format penilaiannya seperti ini, proses pelaksanaannya, pengolahan nilainya, kemudian penilaian pengetahuan, bentuknya bisa tes tertulis, lisan penugasan. Ini tadi kisi-kisinya harus mengandung audien, behavior, condition, degree, harus menggunakan kata kerja operasional, lingkup materinya sesuai dengan tuntutan KJ, indikatornya hierarkis dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian perumusan soalnya, silakan Bapak Ibu cermati di sini. Rubrik dan pedoman perskorannya, kemudian dilaksanakan, kemudian pengolahan nilai. Kemudian untuk penilaian praktik bisa berupa praktik, project, produk, portofolio. Kisi-kisinya sama dengan pengetahuan tadi. Kemudian ketepatan bentuk penilaian, rumusan soalnya, format penilaiannya, rubrik pedoman penskoran, proses pelaksanaan, dan pengolahan nilainya, sama seperti di pengetahuan. Kemudian teknik penulisannya, ini bisa kita lihat Bapak Ibu dalam menyusun soal ini harus menentukan tujuan penilaian, memperhatikan standar kompetensi, SKL. Ini bisa tes, bisa non-tes, tetapi pada akhirnya Bapak Ibu di dalam menilai ini harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Sekarang kita cermati di dalam pengembangan penilaian harian. Bapak Ibu langkahnya, yang pertama Bapak Ibu bikin kisi-kisi 1 KD, kemudian menyusun indikator, kemudian menulis instrumen soal dan rubrik penilaian. Yang terakhir sebelum kita laksanakan harus kita telaah. Kalau sudah baik, berarti bisa kita gunakan soal itu. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pengembangan soal penilaian harian tolong dicermati, upayakan hot ini ada. Berapa persen? Upayakan antara 10 sampai 15%. Ini hot. Mengapa kok hot ini harus kita laksanakan? Nah ini. Nah ini paradigma belajar abad 21 yang mengharuskan kita di dalam menilai juga sudah menggunakan hot. Jadi kita tidak hanya menyampaikan pada peserta didik
sekedar mengingat, menyatakan kembali, merujuk tanpa melakukan pengulangan. Jadi kita harus membiasakan anak didik kita ini mengolah. Ini proses kognitif Bloom dari C4, C5, C6. Silakan dicermati. Ini sama ya, jadi proses kognitif C4, 5, 6. Kalau leveling 1 yaitu C1, C2, C3 ini termasuk mod. Kita ulang kembali biar Bapak Ibu paham. Ini silahkan dicermati. Nah, di dalam SKL itu ada 3 hal. Yang pertama itu aspek sikap, kemudian yang kedua aspek pengetahuan, ada 4 dimensi: faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan untuk yang dimensi keterampilan itu ada 6 di dalam SKL. Kemudian berikutnya ini kisi-kisi soal. Ini Bapak Ibu boleh menggunakan matriks seperti ini ataupun ke bawah juga boleh, silakan. Yang penting unsur-unsur di dalam kisi-kisi soal ini sudah muncul. Ini contohnya. Jadi misalnya menganalisis berbagai kasus, materinya hak asasi, kelasnya 12 semester 1. Indikatornya ini Bapak Ibu, indikator ini harus memenuhi 4 unsur tadi. Ada audiensi, audien, peserta didik, ada behavior, menganalisis, ada condition, disajikan kasus kontekstual misalnya. Jadi condition ini bisa berupa gambar, peta, kasus, kemudian cerita, dan seterusnya. Kemudian yang degree benar. Levelnya adalah level 3, penalaran C4, urea misalnya. Nomor soalnya 1 misalnya. Nah, ini kasus kontekstual tentang kakek dan pencuri pepaya. Silakan ini dibaca. Silakan dibaca Bapak Ibu. Nah, kasus ini diambil dari mana? Bapak Ibu kalau membuat kasus atau apa, upayakan ada sumbernya. Kita tulis sumbernya dari mana. Nah, ini kasus, disajikan kasus, peserta didik dapat menganalisis. Nah, ini analisis soal-soal dalam bentuk menganalisis ini. Di dalam soal uraian, kata kerja operasional yang digunakan oleh Bapak Ibu boleh lebih dari 1. Tetapi kalau di pilihan ganda hanya 1 KKO. Kemudian Bapak Ibu setelah membuat kisi-kisi instrumen, Bapak Ibu mempunyai kewajiban. Apa itu? Membuat rubrik jawaban. Nah, formatnya bisa seperti ini, terserah, yang penting unsurnya masuk. Kemudian berikutnya Bapak Ibu di dalam mengembangkan penilaian harian, Bapak Ibu ini harus membuat form seperti ini untuk melihat apakah C1, C2 level 1. Ini berapa persen nanti di sini. Level 2 C3 berapa persen, kemudian level 3 C4, C5, C6 ini berapa persen. Upayakan tadi untuk yang level 1 25 sampai 30, level 2-nya 50 sampai 60%, kemudian level 3-nya 10 sampai 15 menit.
Ya, 15%. Ini contoh soal. Jadi ini salah ya Bapak Ibu. Jumlah soalnya 5, kemudian bentuk soalnya 3 pilihan ganda dan 2 uraian. Ini soalnya misalnya berikutnya ini. Nah, ini instrumen soalnya. Instrumen soalnya. Jadi ini pilihan ganda. Ini tadi pilihan ganda. Ini juga pilihan ganda. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pembuatan kisi-kisi, instrumen dan rubrik, maka kewajiban Bapak Ibu adalah melakukan telaah soal. Ini ada form, indikator-indikator untuk melakukan telaah soal. Ini untuk soal pilihan ganda. Jadi saya ulangi, materi, ini indikatornya. Silakan Bapak Ibu memilih apa enggak, ini silakan dicentang, di cross. Kemudian ini konstruksinya, indikatornya seperti ini, dicentang atau di cross. Kemudian yang ketiga unsur bahasa budaya, silakan nanti ini di cross. Ini untuk yang instrumen telaah soal hot. Ini juga sama, silakan di cross. Sama. Nah, sekarang bagaimana selaku pengawas sekolah, Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu dalam pengembangan penilaian harian ini, Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan, pembimbingan dan pemantauan, baik secara luring maupun daring. Kalau secara luring, Bapak Ibu harus tetap berpegang pada protokol kesehatan, pakai masker, face shield, kemudian cuci tangan atau pakai hand sanitizer, jaga jarak. Ini harus kita jadikan sebagai lifestyle. Tetapi kalau Bapak Ibu dalam bentuk pendampingan, pembimbingan dan pemantauan luring, daring, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi daring. Silakan dipilih yang paling mudah, nyaman dan murah untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu dampingi mulai perencanaan, bikin kisi-kisi instrumen, kemudian penyusunan rubrik, kemudian telaah soal. Kemudian Bapak Ibu juga akan melihat pelaksanaannya seperti apa. Kalau dalam bentuk daring yang digunakan oleh Bapak Ibu guru seperti apa, kemudian mantau dalam pelaporan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat. Semangat pagi, tetap sehat, jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.